Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira dengan kebinasaan atau musibah yang menimpa orang-orang kafir yang memusuhi Islam, atau yang menimpa ahlul bid'ah yang ekstrim, atau yang menimpa para pelaku maksiat yang terang-terangan dan berbangga-bangga dengan dosa-dosa mereka, adalah termasuk hal yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Karena kegembiraan ini adalah termasuk nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah nikmat Allah untuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Ahlus sunnah wal jamaah dahulu kala bahkan akan benar-benar bergembira dengan sakitnya mereka, di penjaranya mereka, atau apapun yang menimpa mereka. Dan di antara dalil yang menjadi dasar dari apa yang kami sampaikan adalah ayat ke-9 di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang pasukan Ahzab yang akan menyerang kalian. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini teman-teman sekalian, ada penjelasan bahwa dibinasakannya musuh-musuh Allah adalah sebuah nikmat dari Allah bagi kaum muslimin yang harus diingat bahkan disyukuri. Dalam konteks ayat ini, yang dibinasakan, yang diporak-porandakan pasukannya, tenda-tendanya adalah pasukan kuffar Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Dalil yang kedua teman-teman sekalian adalah hadis Anas ibn Malik, di mana beliau menuturkan bahwa suatu hari lewatlah satu rombongan orang-orang yang membawa jenazah melewati Nabi yang saat itu sedang bersama sebagian sahabat. Lalu para sahabat mengungkapkan persaksian akan kebaikan jenazah tersebut, yang kemudian dikomentari oleh Nabi dengan ucapannya wajabat. Lalu lewatlah rombongan lainnya yang juga membawa jenazah, namun kali ini para sahabat memberikan persaksian akan keburukan sang mayit yang juga dikomentari dengan wajabat oleh Nabi. Lalu setelahnya para sahabat menanyakan perihal makna daripada kata wajabat yang dimaksud oleh Nabi. Lalu Nabi menjelaskan bahwa maksudnya atau maksud dari kata wajabat adalah orang pertama tadi layak masuk surga dan yang kedua layak masuk neraka. Dan kalian wahai para sahabatku adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Al-Imam Badruddin Al-Aini berkata, jika ada yang bertanya bagaimana mungkin boleh memberikan kesaksian buruk atau negatif atau menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan dalam hadis Zaid ibn Arqam Nabi telah melarang akan hal ini. Maka aku jawab, kata Al-Imam Badruddin Al-Aini, bahwa larangan tersebut, yaitu larangan menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, hanya berlaku jika sang mayitnya adalah orang beriman yang saleh. Adapun orang munafik, orang kafir, atau para pendosa yang terang-terangan dan bangga terhadap dosa-dosanya, atau ahli bid'ah, maka larangan ini tidaklah berlaku. Kenapa? Karena mereka-mereka ini tidaklah haram bagi kita untuk menyebutkan keburukan dan kejahatan mereka. Agar apa? Agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin dan mencegah orang-orang dari mencontoh perilaku mereka. Ini tercantum di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari jilid ke-8 halaman 190.
Lalu dalil yang ketiga, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Qatadah Ibnu Rib'i, ia menuturkan bahwa suatu hari lewat juga rombongan yang membawa jenazah, kemudian Nabi berkata mengomentari jenazah tersebut, mustarihun wa mustarahun minhu. Lalu para sahabat pun bertanya, apa yang dimaksud dengan mustarihun wa mustarahun minhu? Beliau menjawab bahwa seorang hamba yang beriman, yang saleh, dengan kematiannya akan beristirahat daripada kesusahan dan kesulitan duniawi. Sedangkan para pendosa, maka orang-orang di sekitarnya lah yang akan beristirahat dari keburukan orang tersebut dengan kematiannya. Bahkan seantero negeri, pepohonan, dan binatang melata pun akan ikut bergembira dan beristirahat dari keburukan orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan nomor 6140, juga oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 950, serta Al-Imam An-Nasai dengan nomor 1931. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini bahwa orang yang mati itu ada dua macam, mustarihun dan mustarahun minhu, yang beristirahat, dan yang kedua orang lainlah yang diistirahatkan daripada sang mayit atau daripadanya. Adapun yang dimaksud orang-orang akan rehat dari mayit pendosa adalah hilangnya gangguan sang pendosa tersebut terhadap orang-orang yang dulu ada di sekitarnya. Dan gangguan pendosa ini beragam bentuknya, bisa berbentuk kezalimannya terhadap mereka, bisa juga berupa kemungkarannya yang merupakan kerja berat bagi orang-orang untuk mengingkarinya. Hingga terkadang mereka harus menerima resikonya dan akan menjadi dosa jika mereka diam saja. Sedangkan rehatnya para hewan dari keburukan pendosa ini karena mungkin saja sang pendosa gemar menyiksa hewan tersebut, mempekerjakannya lebih daripada kapasitasnya, lalu dibiarkan kelaparan dan kehausan. Sedangkan rehatnya seluruh pepohonan dan seantero negeri karena kemaksiatan dari sang pendosa menjadi penghalang turunnya hujan dan keberkahan di suatu negeri, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ad-Dawudi dan juga Al-Imam Al-Baji. Ini tercantum di dalam kitab Syarah Sahih Muslim dengan jilid ke-7 nomor atau halaman 20 sampai ke 21. Dalil yang keempat, teman-teman sekalian, adalah perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian kalangan sahabat. Di antaranya sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib pernah bersujud syukur atas terbunuhnya Al-Mukhaddaj, yaitu seorang anggota Khawarij, saat mendapati jenazahnya di antara korban-korban yang terbunuh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata di dalam Majmu' Fatawanya dengan atau jilid ke-20 halaman 395, Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib memerangi Khawarij dan menyebutkan dalil atas bolehnya memerangi mereka, dan beliau bergembira atas terbunuhnya mereka, bahkan bersujud syukur saat melihat pemimpin mereka terbunuh, yaitu Dzu Sadiyah. Sedangkan pada saat perang Siffin dan perang Jamal, beliau tidaklah bergembira, bahkan menunjukkan sikap menyesal dan bersedih, dan beliau tidak mengutip sabda Nabi dalam peperangan ini serta mengakui ini adalah murni ijtihad beliau. Dalil kelima, ketika seorang ahli bid'ah sesat Ibnu Abi Duad terkena serangan stroke, maka seluruh ahlu sunnah bergembira pada saat itu, hingga Ibnu Syira'ah al-Basri bahkan membuat sebuah syair. Afalat nujumu su'udika yabna abdu'adi, wabadat nuhusuka fi jami'i iyadi. Farihat bimasra'ikal bariyatu kulluha man kana minha muqinan bima'adi. Lam yabqa minka siwa khayalin lami'in fawqal firashi mumahhada biwisadi. Wa khabat ladal khulafa'u narun ba'dama qad kunta taqdahuha bikullin zinadi. Dalil yang keenam, teman-teman sekalian, Al-Imam Al-Khallal berkata, dikatakan kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, bagaimana wahai imam bila ada yang bergembira dengan keburukan yang menimpa Ibnu Abi Duad dan komplotannya? Apakah orang yang bergembira ini kemudian menjadi dosa atau berdosa?
Beliau menjawab, memang ada orang yang tidak bergembira dengan kematiannya. Ini tercantum di dalam kitab As-Sunnah jilid kelima halaman 121. Dalil yang ketujuh, Al-Imam Ibnu Katsir berkata mengenai seseorang yang wafat pada tahun 568 Hijriah. Al-Hasan Ibnu Safi Ibnu Bazdan At-Turki adalah termasuk tokoh besar dari kalangan gubernur di Baghdad yang berkuasa di zamannya. Akan tetapi ia adalah seorang Rafidhi, seorang kalangan Rafidah yang sangat jahat dan fanatik terhadap Rafidah. Dan masyarakat terpaksa berada di bawah kediktatorannya hingga akhirnya Allah berikan kabar gembira di bulan Dzulhijjah dengan kematiannya. Dan seluruh kaum muslimin sangat bergembira dengan kematiannya dan menampakkan rasa syukur hingga tak ada satupun dari mereka melainkan memuji Allah saat itu. Ini tercantum di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-12 halaman 338. Dalil ke-8, dalil terakhir teman-teman sekalian, perhatikan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menuturkan biografi Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Al-Husain Abul Qasim Al-Haffaf yang dikenal dengan Ibnu Naqib. Aku menulis dari beliau dan mendengar riwayat darinya adalah riwayat yang sahih. Orang yang sangat menjaga sunnah dan telah sampai kepadaku berita bahwa beliau memberikan ucapan selamat ketika Ibnu Al-Muallim yang hidup di tahun 336 hingga 413 atau yang dikenal dengan Asy-Syaikhul Mufid meninggal dunia atau mati. Seorang teolog sekaligus syekhnya kelompok Rafidah. Lalu beliau berkata, aku tak peduli kapan Allah mewafatkanku. Yang penting aku sudah menyaksikan dia mati, yaitu menyaksikan Syaikhul Mufid, dedengkotnya Syiah. Nah, teman-teman sekalian, kedelapan dalil ini, baik yang berbentuk ayat, kemudian perilaku Rasulullah SAW atau perilaku para sahabatnya, semuanya menunjukkan bolehnya berbahagia, bergembira, senang atas musibah atau kebinasaan dan kecelakaan yang menimpa orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang merusak Islam. Semoga ini bisa menjadi rujukan atau salah satu rujukan yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Barakallahu fikum.